Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan array dalam C++ dengan dosen pengampu Bapak Adrianus Iwayan Ilya Yuda Sukmana, Eskom MPD, dan Bapak Alexander Hamonangan Simamora, SE MPD. Baik, dengan saya Imade Yogi Pratyana dengan NIM 22110210006. Pada kali ini saya akan menjelaskan pengertian array dalam pemrograman C++ adalah kumpulan variabel dengan tipe data yang sama yang disusun secara beruntun di dalam memori. Setiap elemen dalam array diakses menggunakan indeks yang mengidentifikasi posisi elemen tersebut di dalam array atau lirik merupakan variabel berupa struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen yang bertipe sama seperti integer, real, char, dan lainnya. Dan setiap elemen diakses langsung melalui int. Perlu diingat bahwa indeks dari memori dalam array selalu dimulai dari 0. Di dalam bahasa pemrograman C++, kita dapat mendeklarasikan variabel array dengan bentuk yang umum sebagai berikut. Sini ada tipe data. Tipe jenis data yang digunakan pada variabel array tersebut bisa berupa karakter, string, atau sebuah bilangan. Selanjutnya ada nama array, adalah nama yang kita gunakan bebas untuk membuat nama array, namun perlu diperhatikan standar yang baik untuk nama sebuah variabel array. Selanjutnya ada ukuran, adalah sebuah nilai kapasitas untuk menentukan berapa space yang disediakan untuk menampung nilai di dalam array tersebut. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan array satu dimensi dalam C++. Yang pertama, kita melakukan IOStream. Nah, IOStream ini adalah direktif preprosesor yang memasukkan konten dari header file IOStream ke dalam program. Header file ini berisi deklarasi fungsi-fungsi untuk input atau output standar C++. Nah, selanjutnya ada using namespace std. Nah, ini deklarasi yang memberitahu compiler untuk menggunakan namespace std namespace. Std ini mengandung definisi untuk banyak fungsi dan objek standar dalam C++ seperti cin, count, dan lain-lain. Dengan mendeklarasikan using namespace std ini, kita bisa menggunakan fungsi-fungsi ini tanpa menulis std di depan setiap kalinya. Selanjutnya di sini ada int main. Nah, int main ini adalah fungsi utama dalam program C++. Program ini dimulai dari sini saat kita jalankan. Fungsi main ini mengembalikan nilai bertipe int yang menandakan status keluaran program kepada lingkungan tempat program ini dijalankan, biasanya dapat dinilai dengan 0. Nah, yang selanjutnya di sini ada kita lihat ada int nilai 5. Nah, int nilai 5 ini mendeklarasikan yang hanya mampu menyimpan 5 nilai 5 integer. Nah, selanjutnya kemudian kita mengisi nilai-nilai menggunakan index array, dan bagian ini adalah pengisian nilai ke dalam array nilai. Index array dimulai dari 0, kita lihat dari sini. Sehingga nilai 0 merujuk pada elemen pertama, dalam array nilai 1 merujuk pada elemen yang kedua, dan seterusnya. Dalam contohnya ini, elemen-elemennya diisi seperti nilai dengan 32, 42, 76, 31, dan 57. Nah, yang selanjutnya yaitu log4, int, i5, dan i. Nah, ini log4 ini kontrol yang memungkinkan kita mengulangi sebuah blok kode sejumlah. Di dalam log4 tersebut kita dapat mencetak nilai dari setiap elemen array, nilai beserta nomor indeksnya. Setiap iterasi log dari nilai i yang merupakan indeks array bertambah 1 hingga mencapai batas, yang hal ini adalah 5. Selanjutnya return. Nah, yang return ini di akhir fungsi main mengembalikan nilai 0 kepada sistem operasi sebagai tanda bahwa program telah berjalan dengan sukses. Ini adalah konvensi umum yang menjalankan
dan menunjukkan bahwa program selesai dengan baik, terutama dalam konteks program yang tidak menghasilkan kesalahan atau masalah. Nah, baik, di sini saya akan memperlihatkan hasil yang sudah dilakukan dalam kode ini. Nah, kita lihat di sini dalam run tertulis nilai ke 0 yaitu 32, nilai ke 1 yaitu 42, nilai kedua 76, nilai ketiga 31, nilai keempat 57. Baik, pada selanjutnya saya juga akan menjelaskan kode atau codingan pembuatan pada array 2 dimensi. Yang pertama, seperti biasa, kita melakukan include lewat stream dan using namespace std yang digunakan untuk input atau output standar pada C++. Dan using namespace ini untuk memberitahu menggunakan namespace yang mengandung definisi untuk banyak fungsi dan objek standar dalam C++ seperti cin, count, dan lain-lainnya. Dengan mendeklarasikan ini, using namespace std, kita bisa menggunakan fungsi-fungsi tanpa menuliskan std di depan setiap kalinya. Selanjutnya, kita lanjutkan int main. Int main ini adalah fungsi utama dalam program C++. Program dimulai dari sini. Saat menjalankan, fungsi main mengembalikan nilai bertipe int yang menandakan status keluaran program pada lingkungan tempat program yang dijalankan. Biasanya nilainya 0, menandakan bahwa program berjalan dengan sukses. Sedangkan nilai selain 0 menunjukkan bahwa ada kesalahan yang terjadi selama eksekusi program. Selanjutnya, sini ada char nama. Dalam kurung 100, dalam kurung 100. Ini adalah deklarasi array 2 dimensi yang digunakan untuk menyimpan nama-nama mahasiswa. Array ini memiliki dimensi 100 kali 100. Artinya dapat menyimpan hingga 100 nama, masing-masing dengan panjang maksimum 100 karakter. Selanjutnya, di sini ada int nilai dalam kurung 100. Nah, ini adalah deklarasi array 1 dimensi nilai yang digunakan untuk menyimpan nilai-nilai mahasiswa. Array ini memiliki ukuran 100 sehingga dapat menyimpan nilai-nilai untuk mahasiswa ke dalam nilai yang 100 ini. Nah, yang selanjutnya ada intno. Intno ini adalah deklarasi variabel no yang akan digunakan untuk menyimpan jumlah mahasiswa yang akan dimasukkan. Nah, selanjutnya sini kita ada count. Nah, yang count ini bertujuan untuk mencetak teks ke layar, memberikan instruksi kepada kita penggunanya tentang apa yang harus kita lakukan berikutnya. Nah, selanjutnya di sini ada cin. Nah, cin ini gunakan untuk menerima input dari pengguna cin atau no. Berarti program akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah mahasiswanya dan penyimpanannya di dalam variabel. Seperti kita lihat, masukkan jumlah siswa, lalu akan ada bacaan input data. Nah, selanjutnya ada for int i0 plus plus. Nah, ini adalah pernyataan yang akan berjalan sebanyak 0 kali dimulai dari 0 hingga 01. Loop ini digunakan untuk meminta pengguna memasukkan nama, nilai dan nilai mahasiswa sebanyak 0 kali. Nah, selanjutnya di sini kita lihat seperti ini, masukkan nama siswa dan juga memasukkan nilai mahasiswa. Nah, yang selanjutnya di sini ada log for. Nah, log for ini kita gunakan untuk mencetak data yang telah dimasukkan oleh penggunanya. Setiap nama dan nilai mahasiswa dicetak menggunakan count seperti ini. Count dalam tampilan data. Nah, yang selanjutnya di sini ada ChinGet nih. Nah, ChinGet ini gunakan untuk menunggu sampai pengguna menekan tombol enter sebelum program berakhir. Hal ini berguna untuk mencegah program selesai terlalu cepat setelah menampilkan output. Nah, yang terakhir seperti biasa kita melakukan return 0. Ini adalah pernyataan yang mengembalikan nilai 0 dari fungsi main, menandakan bahwa program telah berjalan dengan sukses dan berakhir tanpa masalah. Seperti kita lihat, saya akan melakukannya. Nah, kita masukkan jumlah siswa yaitu 4.
Pertama kita masukkan nilai. Nah, yang kedua juga masukkan nama siswa. Kita juga masukkan nilai kembali. Nah, seperti biasa, masukkan lagi. Nah, yang keempat terakhir ini juga masukkan nama dan nilainya juga. Nah, kita lihat di sini sudah menampilkan data seperti nama Rian mendapatkan nilai 90, nama Yogi mendapatkan nilai 86, nama Ayu mendapatkan nilai 95, dan nama Wisnu mendapatkan nilai 78. Baik, pada kali ini saya juga akan menjelaskan pembuatan kode atau codingan pada array 3 dimensi dalam C++. Yang pertama, seperti biasa, kita melakukan input stream, using namespace, dan std. Ini adalah awalan yang sangat penting dalam kita melakukan program utama dalam C++. Nah, selanjutnya INT-main. Nah, INT-main ini juga yang digunakan untuk mendeteksi yang menandakan bahwa program kita berjalan dengan sukses. Jika biasanya bernilai 0 seperti ini, saya mendapatkan completion result error 0 dan warningnya 0. Nah, selanjutnya kita lakukan INT dalam kurung 2 dalam kurung 3 dalam kurung 4. Kita mendeklarasikan dalam 3 dimensi dengan nama angka. Array ini memiliki ukuran atau dimensi pertama sebesar 2, dimensi kedua sebesar 3, dimensi ketiga sebesar 4. Artinya, kita memiliki dua kelompok data di mana kelompok memiliki 3 baris dan setiap baris memiliki 4 elemen. Nah, selanjutnya ada INT IJK. Nah, INT IJK ini adalah indeks perulangan. Variabel ini akan digunakan untuk mengiterasi melalui array 3 dimensi saat masukkan nilai dan saat menampilkan nilai. Nah, yang pertama, ya selanjutnya kita melakukan count. Nah, count ini digunakan untuk mencetak judul program ke layar. Nah, selanjutnya kemudian program meminta untuk masukkan ke dalam angka menggunakan 3 perulangan besarangan seperti for. Yang kita lihat ini. Nah, di dalam setiap perulangan ini, program meminta pengguna untuk memasukkan nilai untuk setiap elemen array dengan menampilkan pesan yang sesuai. Dan selanjutnya di sini ada cin IJK kembali nih. Nah, cin IJK ini meminta untuk pengguna masukkan nilai untuk setiap elemen array angka menggunakan indeks IJK. Selanjutnya, count. Nah, yang count ini juga kembali. Ini adalah pesan yang mengumumkan bahwa input nilai telah selesai dan output nilai akan dimulai. Nilai array akan dimulai. Nah, yang selanjutnya di sini juga ada cin get. Nah, yang cin get ini digunakan untuk menunggu sampai pengguna menekan tombol enter sebelum program berakhir. Ini mencegah program selesai terlalu cepat selesai menampilkan output. Nah, yang terakhir seperti biasa ada return 0. Nah, return 0 ini mengembalikan nilai 0 dari fungsi main, menandakan bahwa program telah berjalan dengan sukses dan berakhir tanpa masalah. Nah, saya akan menampilkan hasil yang sudah saya kodekan. Nah, di sini kita menuliskan masukkan nilai angka dan masukkan nilai angka pertama indeks saya. Pertama saya akan menuliskan 1, selanjutnya 1 lagi, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Nah, kita lihat ini hasil seluruhnya dari program array 3 dimensi yang berinputkan nilai untuk array angka menampilkan nilai array. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.